فليسمع جمع الكفار، جمعكم سوف ينهار، ونحن الأحرار ونحن الأحرار ونحن الأحرار ونحن الأحرار، أحرار أحرار والعالم يشهد، ثوار ثوار من جند محمد، للظالم لست أسالم وأجاهد مثل القاسم، والصبر سلاحي والصبر سلاحي. فليسمع جمع الكفار، جمعكم سوف ينهار، ونحن الأحرار. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, mudah-mudahan qalilan syukur sedikit, dan mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-110, 111 dan juga ayat yang ke-112. Di sana menerangkan tentang manusia dan kesalahan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim." Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, aw yadlim nafsahu, atau menganiaya dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, yazidillah, tentu dia akan mendapat di Allah Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa may yaksib ithman, dan barang siapa yang mengerjakan dosa, fa innaha yaksibuhu ala nafsihi, maka sesungguhnya ia mengerjakan dosa itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan, dan barang siapa yang dia mengerjakan kesalahan atau isman atau dosa,
kemudian yang memiliki barisan ia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Apabila tamala bertanan wajib memubina, maka ia telah berbuat kebohongan, wajib memubina dan dosa yang nyata. Teman-teman rahimahullah, ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi manusia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan yang mana aturan Allah itu bisa berupa perintah dan juga bisa berupa larangan. Nah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sesuai untuk manusia, tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semua aturan itu sesuai dengan kondisi manusia. Jadi Allah membuat aturan itu pasti sesuai dengan kondisi manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Rum ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifan, kepada agama yang lurus, fitrah Allah allati fatara nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia itu pada fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun aturan di dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Semuanya selaras, semuanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Dimanapun manusia itu berada, karena Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali memang bisa dilaksanakan oleh manusia. Jadi kalau kita ibaratkan antara aturan Allah dan kebutuhan manusia bagaikan mur dan baunya, aturan Allah pasti cocok, pasti sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak akan berlebihan dan tidak akan berkekurangan, tidak akan memberatkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintahnya ataupun itu larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada suatu aturan yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia. Sepanjang manusia itu ada keinginan untuk melaksanakannya, kemudian manusia mempunyai keimanan yang kuat, maka itu pasti bisa melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi dia bisa melaksanakan perintahnya dan bisa menjauhi apa yang dilarangnya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qalaq ayat yang ke-7, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa la yukallifullah, Allah tidak
membebani nafsan satu jiwa ila ma'aha, kecuali memang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah diukur. Aturan Islam ini adalah aturan yang sangat pas bagi kebutuhan manusia. Jadi tidak akan ada aturan Allah yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak ada aturan Allah yang manusia tidak mampu untuk melaksanakan. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa manusia itu mampu akan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh berpendapat bahwa ada aturan Islam yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Dulu ada seorang yang mengaku intelektual Muslim menyatakan bahwa tentang hak waris itu tidak sesuai lagi untuk masa sekarang. Dulu pernah. Kenapa? Karena antara laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Karena kan perempuan itu sudah banyak yang bekerja. Itu merupakan pendapat yang dia yakin bahwa pendapatnya itu padahal sangat bertentangan sekali ya, dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh berpendapat bahwa ada aturan Islam yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Semuanya sudah pas, semuanya sudah sesuai dan mampu dilakukan oleh manusia dengan baik. Nah, termasuk salah satu fitrah manusia bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi fitrah manusia, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Semua manusia pernah salah, dan itu merupakan fitrah manusia, yaitu manusia biasa melaksanakan kesalahan. Apakah kesalahannya itu disengaja, kesalahannya terhadap Allah, kesalahannya terhadap orang lain, ataupun kesalahannya terhadap dirinya sendiri. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Makanya Rasulullah SAW yang di dalam sebuah hadis, ya, beliau pernah bersabda, kullu Adam khata'un, bahwa setiap anak Adam itu khata'un. Khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan tawwabun, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka ya, yang dikatakan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang bertakwa itu orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tidak pernah salah. Bukan. Tetapi orang yang bertakwa ya, adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, maka dia bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Pernah dia melakukan kesalahan, ya, dia pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang bertakwa itu ketika dia itu terjerumus kepada kesalahan, melakukan perbuatan dosa, maka dia segera menyadari perbuatan dosa yang diperbuat sehingga dia bersegera ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu tidak ma'al fahishatan aw dhalalu anfusakum dzakirullah
lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu apabila dia berbuat dosa, apabila dia berbuat salah, bersyukur memohon ampun dari dosa-dosanya. Walau yasiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus tidak melakukan dosa. Walaupun kalau mereka berdosa, kemudian mereka meminta ampun, bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Jadi akhir, kalau dia bertobat kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dari dosa-dosa. Nah, teman-teman rahimahullah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita terhadap kesalahan. Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari ayat yang kita bahas ini. Yang pertama, tidak boleh seseorang merasa dirinya suci. Karena tadi manusia itu dia fitrahnya itu melakukan kesalahan, maka dia tidak boleh menganggap dirinya suci, tidak boleh punya perasaan di dalam hatinya bahwa kita itu bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Karena hal itu akan menimbulkan kesombongan pada diri. Kalau kita mempunyai anggapan, wah, kita itu tidak pernah salah, kita itu selalu benar, kita itu tidak pernah berbuat dosa, maka itu tidak bisa menimbulkan kesombongan di dalam dirinya. Dalam Al-Quran, surat An-Nas, surat yang ke-53, ayat yang ke-32, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhan Maha Luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari anak dan ketika kamu masih janin. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita mengatakan bahwa diri kita itu bersih, diri kita itu suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Dan Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sudah dirasuki sifat sombong, maka dia tidak akan pernah tersadar. Jadi kalau merasa dirinya itu paling benar, merasa dirinya itu suci, merasa dirinya itu bebas dari kesalahan, maka orang yang sudah dirasuki sifat sombong itu, dia tidak akan pernah tersadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap diri kita suci. Kalau kita menganggap diri kita suci, akan timbul kesombongan. Kalau orang sudah timbul kesombongannya, maka dia tidak akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak akan pernah meminta maaf kepada sesama manusia.
dia tidak pernah merasa salah, dia merasa itu selalu benar, merasa selalu orang yang paling baik. Itu. Jadi yang pertama yang harus kita camkan bahwa dengan adanya kesalahan kita jangan merasa diri kita itu sebagai orang yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Yang kedua, kalau kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita sadari dan kita akui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan salah. Kalau kita berbuat salah, akui oleh diri kita bahwa itu memang perbuatan yang salah. Itu merupakan perbuatan dosa. Kita jangan sampai mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan yang kita perbuat. Orang yang dikatakan bertobat adalah apabila dia melakukan kemaksiatan, maka langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunda-nundanya dari dosa dan kesalahan tersebut. Jadi seseorang itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk bertobat kalau dia menunda-nunda kesalahan dan tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang taubat yang harus dilaksanakan secara langsung ini ditegaskan. Dan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-17, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan bijahalatin, lantaran kejahilan, lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi kalau kita berdosa, kalau kita berbuat salah, jangan membenarkan perbuatan dosa, perbuatan salah kita, tetapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itulah orang yang diterima oleh Allah taubatnya. Jadi tadi kan wajar manusia berbuat salah, tetapi kalau berbuat salah, berbuat dosa, segera bertobat. Itu ada orang yang benar-benar bertobat kepada Allah, dan Allah akan menerima taubat orang yang seperti itu. Segera memohon ampun, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bila melakukan kesalahan dan kita tidak bertobat kepada Allah, maka resiko dari dosa yang kita lakukan akan kita tanggung dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, kita tidak mau bertobat kepada Allah, maka resiko dan dosa yang kita lakukan akan kita tanggung dunia sampai akhirat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-111 tadi yang kita bahas, maka dengan jelas disebutkan, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ini berbahaya kalau seseorang berbuat dosa, dia tidak memohon ampun kepada Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, itu si dosanya itu yang belum terampuni, belum ditobati, itu akan dibawa oleh dia, dibawa dari dunia dan akan menjadi siksaan untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Berdosa kepada Allah lebih bertobat.
tetapi berdosa dengan sesama manusia ini yang unik. Sebelum dosa kita dimaafkan oleh orang yang pernah kita zalimi misalnya, itu nanti akan menjadi tanggungan dosa kita terhadap orang tersebut sampai akhir. Makanya di dalam hadis ada yang disebutkan dengan muklis akan daruna muklis orang yang pahit, orang yang bangkrut. Terus sampai Rasulullah bertanya kepada para sahabat seperti itu. Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu orang yang dia berusaha kemudian habis kata Rasulullah. Kalau gagal di dunia, ya, kemudian kita gagal di dalam berbagai itu gampang dia meninggal. Tetapi yang dinamakan muklis, orang yang pahit, orang yang rugi, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Karena ketika di dunia dia pernah mengambil barang si anu, pernah memukul si anu, pernah menzalimi si anu, nanti akan ditagihnya di akhirat. Ini berarti dosa sesama manusia. Sesama manusia. Kita tinggal berdoa kepada Insya Allah. Ya, di dalam hadis kursi, hadisnya panjang. Manusia itu punya dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, sepenuh bumi di lautan. Kemudian memohon ampun bertobat kepada Allah. Walau balik, aku tidak akan peduli apa akan mengampuni dosa-dosa Allah yang sedemikian banyak. Penderita Allah Maha Pengampun oleh makanya, tetapi dosa manusia itu kalau belum diselesaikan ketika di dunia, maka itu akan ditagih yang nanti di akhirat. Orang yang bangkrut, orang yang seperti tadi, menzalimi seseorang, memukul seseorang, mengambil harta seseorang, maka di akhirat dia itu akan mempertanggungjawabkannya. Kalau di dunia belum ikhlas, dia belum memohon maaf, dia belum meminta ampun, dia belum memohon direlakan, dilindungkan dari kesalahan-kesalahan. Nanti kebaikan-kebaikan orang tersebut akan diambil, kemudian diberikan kepada orang yang akan dizalimi, kepada orang yang pernah diambil hartanya, kepada orang yang pernah dipukulnya. Bagaimana kalau misalnya kebaikan-kebaikan itu sudah habis, sudah berakhir, masih banyak dosanya kepada beberapa orang, maka si dosa orang tersebut akan ditimpakannya kepada dia. Alhamdulillah. Kedua, ya, kehadiran anak sudah habis. Ini dosa orang lain ditimpahkan kepada dirinya. Alhamdulillah, tidak akan selamat orang yang seperti itu. Yang disebut iblis, orang yang baik, orang yang baik. Kalau di akhirat kita tidak ada kesempatan untuk bernama lagi. Kesempatan itu hanya sekali di dunia saja. Kalau di akhirat itu tidak mungkin bisa dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki amal-amal. Itu hanya kalau kita berdosa kepada sesama manusia. Beda halnya kepada Allah. Tiba-tiba bertobat, insya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Yang keempat, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh menimpakan kesalahan kita kepada orang lain. Yang pernah terjadi di dalam Rasulullah SAW. Orang yang melakukan kesalahan, pencurian, kemudian ia menuduh orang lain, padahal dia yang mencuri. Nah, ini
Bahkan di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqadih amalan bukanan wa ithman mubin. Ada dua dosa. Orang yang ini terhadap seseorang yang dia tidak lakukan, maka dia akan menanggung dosa. Faqadih amalan bukanan. Ada dua dosa baginya. Yang pertama, dia melakukan kedustaan yang luar biasa. Jadi bukan itu semacam dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Seperti halnya orang yang memberikan kesaksian palsu. Yang dengan sebab kesaksian itu, maka orang lain terganggu hak-haknya. Itu termasuk bukan. Yang kedua adalah isma mubina itu berarti dia berbuat dosa yang jelas. Isman dosa mungkin jelas. Jadi dia berbuat dosa yang sangat jelas, dosa yang terang-terangan. Jadi seperti asbabul nuzul ayat ini, ada orang yang melakukan pencurian, ya, kemudian dia menuduh orang lain, dia meminta kepada Rasulullah supaya beliau memberikan ponis kepada orang yang dituduh itu, padahal orang yang dituduh itu adalah orang yang baik. Dua dosa bukanan, ya, dia itu menuduh bukanan, tadi dijelaskan dosa yang tidak akan dan isma mubina adalah dosa yang nyata. Ya, jadi dosa yang nyata itu maksudnya bukan hanya nanti di akhirat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia pun. Ya, isma mubina itu akan diperlihatkan, akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau di dalam hadis hukum dari berdosa terhadap ibu bapak. Jangan nanti di akhirat di dunia pun Allah akan membuktikan, Allah akan membalas, Allah akan menyiksa orang yang berdurhaka terhadap ibu bapaknya tersebut. Nah, ikhwati rahimahullah, yang terakhir dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kesalahan ini, kita tidak boleh membela orang yang berdosa, walaupun itu keluarga diri. Keluarga kita tidak boleh kita bela kalau ya, orang itu berdosa. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu kita menasehati. Ada tiga nasihat: wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marham. Kita saling menasehati untuk menepati kebenaran, ya, dinasihati supaya lurus, jangan sampai menyimpang, jangan sampai berbuat dosa, jangan membela orang yang berdosa, orang yang salah, walaupun kelimanya ini tidak sendiri. Yang kedua, saling berwasiat di dalam kesalahan, ya, supaya menepati kesalahan. Dan yang ketiga, kita harus menasihati itu walaupun sombong dengan penuh kasih sayang. Itu yang harus kita lakukan supaya kita saling menjaga, jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahan dan perbuatan-perbuatan menjadi yang bermanfaat bagi kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan istiqomahnya kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hak yang dilarang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.